الله أكبر. ما فعل المسلمون في نهار رمضان من صيام وفي ليلة من قيام. الله أكبر. ما ازدحم المصلون في المساجد لصلاة التراويح بخشوع واهتمام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما سبقوا في المساجد للسجود والقعود والقيام. الله أكبر. ما بذل المسلمون إلى إخوانهم بعطاء ومحبة واحترام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوا مراقبة من يعلم أنه يراه، واعلموا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يؤتي ولا يمنع سواه. قال الله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وأما بعد. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia dan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 1 Syawal 1441 Hijriah, kita semua berada di tempat yang suci ini. Kita semua berada dalam keadaan suci dan hati kita pun insyaallah seluruhnya bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala yang kita iringi dengan takbir, tahmid, tasbih, yang semua itu insyaallah kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah, sungguh kabar gembira bagi tiang pelunggu Sami yang sudah bisa menyelesaikan ibadah saumnya, ibadah puasanya selama 1 bulan sempurna. Rasulullah SAW bersabda dengan mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang sudah melaksanakan ibadah puasanya dengan sempurna, dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah berlalu. Kabar gembira bagi tiap pelukung Sami yang sudah menjalankan sholat tarawih qiyam Ramadan selama 30 malam dari tanggal 1 sampai dengan 30 yang didasari dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan kabar gembira dengan mengatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maka barang siapa yang sudah melaksanakan sholat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia pun akan diberikan ampunan untuk waktu-waktu yang sudah berlalu. Kabar gembira bagi tiang pelukung Sami yang secara konsekuen, secara terus-menerus sholat tarawih dengan berjamaah, mengikuti imam dari rakaat pertama dengan terakhir, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Man qama ma'al imam, man qama ma'al imam, thumma la yansarifu hatta yansarifal imam, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam dan tidak meninggalkan jamaah sampai tuntasnya sholat tarawih, maka Rasulullah memberikan kabar gembira. Nabi memberikan jaminan dengan mengatakan, kutiba lahu ma kutiba lahu qiyamul lailah, akan dituliskan baginya pahala tahajud sampai subuh. Kabar gembira bagi tiang pelunggu Sami yang selalu senantiasa geneng untuk meningkatkan amal solehnya, baik dari ibadah yang sunnah, yang fardu, yang terkecil, sampai kepada semampunya yang terbesar, bahwa Nabi SAW memberikan kabar gembira bahwa Allah akan melipat gandakan seluruh amal-amal baik yang pelunggu Sami ila sab'i mi'adudhikin, sampai kepada 700 kali lipat, bahkan ila adhafin katsirah, sampai pada lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd.
Hadirin sidang Id yang berbahagia, sudah dimaklumi sholat Id kita pada saat ini, pada tahun ini sungguh sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, seluruh kerabat, keluarga, handai tolan kita yang berada di luar lingkungan kita segera pulang kampung untuk bersama menjalankan sholat Id bersama keluarga, sehingga masjid ini menjadi penuh di bawah, di atas, bahkan sampai ke jalan. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Pada hari ini masjid hanya kelihatan full, dan bahkan ada yang masih tersisa kosong, baik di bawah ataupun yang di atas. Yang membedakan sholat Id kita pada hari ini adalah sebagian pelugum sami, bahkan kebanyakan pelugum sami menggunakan masker yang tidak terbiasa dan pelugum sami gunakan. Arasa onseng, arasa itu berembuk, bahkan nyaris maskernya akan dibuang. Tetapi mau tidak mau, ini adalah merupakan protokoler keselamatan yang diarahkan oleh pemerintah dan demi keselamatan dan kesehatan dan pelugum sami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan alhamdulillah, Allah menguji dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya orang Islam, tapi tidak pandang bulu dan tidak pandang jabatan. COVID-19 atau virus corona ini Allah jadikan sebagai ujian bagi dunia. Dan alhamdulillah, apapun yang terjadi bagi seorang mukmin, apapun yang terjadi bagi seorang mukmin, dan kelihatan nyata bahwa yang sebenarnya salat tarawih kita selalu ramai di masjid ini. Kemudian musola-musola di beberapa tempat hanya diisi dengan para jamaah-jamaah wanita kita. Tetapi pada tahun ini sedikit terjadi pengurangan jamaah. Di antaranya juga adalah sholat jamaah kita yang 5 waktu. Di tempat kita alhamdulillah nyaris tidak ada perbedaan dengan hari-hari sebelumnya. Tetapi di tempat-tempat yang lain di seluruh dunia itu bahkan total masjid tidak pernah dibuka pintunya selama sekian bulan sampai dengan saat ini. Itu semua adalah karena efek dari virus corona atau COVID-19. Dan tidak kalah pentingnya pengaruhnya adalah dunia pendidikan. Sudah sekian bulan bidadari dan pelugum sami, anak-anak kita tidak pernah masuk sekolah. Yang sekolah, bahkan yang kuliah, bahkan yang mengikuti kegiatan-kegiatan halaqah tahfidzul Quran, itu semua menjadi terancam, bahkan tidak pernah diisi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan. Termasuk yang pelugum sami yang memiliki pengajian rutin dimanapun saja, termasuk di tempat ini pun juga sudah sekian bulan menjadi terhenti juga karena gara-gara virus corona. Alhamdulillah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u fasabara fa kana khairan lahu. Sungguh sangat heran, sungguh sangat mentakjubkan bagi seluruh urusan orang mukmin yang semua itu akan menghadirkan kebaikan dan tidak dimiliki kecuali orang-orang yang mukmin. In asabathu as-sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Apabila mukmin ini diberikan kenikmatan, kemudian dia syukuri, maka di balik syukur itu Allah akan berikan tambahan-tambahan nikmat. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Orang mukmin apabila mendapatkan ujian yang sebaliknya, ujian yang menyakitkan, ujian yang memberikan dampak sampai kepada perekonomian saat ini, tetapi disikapi dengan sabar, tidak mengeluh, tidak banyak berbicara, apalagi dengan hal-hal yang nyaris tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mukmin itu semua adalah menjadi kebaikan. Semua itu akan menghadirkan kebaikan. Dan itulah hebatnya seorang mukmin. Disitulah istimewanya seorang mukmin yang semua urusannya adalah menjadi baik dan semua akan beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Hadirin sedang Id yang berbahagia. Dunia makin ini sedang fokus menghadapi virus corona yang dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan manusia. Bahkan sudah hampir 5 juta kasus menimpa manusia di seluruh dunia, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Dan hampir sekian juta manusia meninggal dunia karena serangan COVID corona atau COVID-19. Oleh sebab itu sangat ditakutkan oleh manusia. Tetapi hadirin sedang Id yang berbahagia, ada virus yang nyaris manusia tidak begitu memberikan perhatian. Padahal virus ini sangat membahayakan, sangat bahaya, dan sudah ada sejak sekian ribu tahun yang lalu. Tetapi manusia tidak memberikan perhatian yang besar, sehingga banyak di antara kita justru terjerumus dan terkena dengan virus yang sangat berbahagia ini. Dan virus yang saya maksud itu adalah virus kesyirikan. Syirik adalah virus yang sangat membahayakan.
tidak kalah bahayanya dengan virus COVID-19. COVID-19 bahayanya hanya mematikan jasad, hanya akan mematikan manusia, dan bahkan kalau dia sabar menghadapi sakit karena virus corona, maka insya Allah matinya bisa dikategorikan mati syahid. Dan jika ikhlas menerima itu semua, boleh jadi akan penyebab dia akan masuk surga. Tetapi jika seseorang dihinggapi dengan virus syirik, kesyirikan, dan meninggal dunia sebelum bertaubat, maka dampaknya akan merugikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatakan, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Sekiranya mereka manusia itu melakukan kesyirikan dan tidak bertaubat sampai meninggal dunia, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, niscaya amal-amal ibadah soleh yang mereka lakukan akan menjadi hangus, akan menjadi hancur, tidak bermakna sedikit pun. Bahkan Allah mengancam nabinya sendiri dan mengatakan, "Lau asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Wahai Muhammad, Anda sendiri jika melakukan kesyirikan, maka amal-amalmu akan hancur dan akan hangus, tidak ada gunanya sama sekali. Oleh sebab itu, alhamdulillah, kita jangan terlalu hanyut menghadapi bahayanya virus corona, tetapi harus lebih hati-hati dibawa oleh virus kesyirikan, baik syirik kecil apalagi syirik besar, yang paling tidak terasa, bahkan tidak terdeteksi, sama halnya dengan virus corona, merajalela di tengah manusia adalah syirik kecil. Syirik kecil ini sangat membahayakan dan sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terjadi pada diri sahabat. Di antaranya adalah ar-riya, ketika beramal, ketika berinfak, ketika berwakaf, ketika melakukan apa saja, tetapi dalam hatinya ingin untuk didengar bahwa dia melakukan kebaikan, dalam hatinya ingin diketahui dia melakukan kebaikan, maka ini disebut dengan riya. Riya ini adalah bagian dari syirik kecil dan dampaknya adalah menghancurkan pahala apa yang dilakukan karena melakukan keriyaan atau sum'ah. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya dan mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang Anda maksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala ar-riya, yaitu riya. Di antaranya juga adalah al-ujub, atau membanggakan diri sendiri, ajum diri paling hebat, paling lain sebagainya. Dan kalau ini terjadi biasanya akan berdampak kepada akan merendahkan orang lain. Ini juga adalah bagian dari kesyirikan yang tidak boleh ada pada hati manusia. Kemudian yang berikutnya adalah al-hasad atau dengki. Dengki adalah keinginan nikmat yang ada pada saudara kita menjadi hancur dan kita ingin sendiri yang akan menjadi berhasil dan hebat. Ini adalah bagian dari penyakit hati dan bagian dari kategori syirik yang tidak boleh terjadi pada hati setiap mukmin. Dan kadang di antara tiga contoh yang sampaikan ini adalah kadang-kadang kita tidak merasakannya ada pada hati kita. Oleh sebab itu banyaklah beristighfar dan hati-hati dengan serangan virus syirik kecil ini. Dan tentu yang lebih baik, yang lebih kita waspadai adalah terjadinya syirik besar. Walaupun syirik besar ini adalah bisa kita deteksi, bisa kita ketahui terjadi pada orang lain dengan ucapannya, dengan perbuatannya, kecuali dengan hatinya. Kalau hati tidak bisa kita ketahui kecuali oleh dia dan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya hadirin sedang kita berbahagia, syirik besar adalah yukhrij anil millah, bisa mengkufurkan, bisa membatalkan iman dan menghanguskan semua amal soleh. Oleh sebab itu maka pelajarilah macam-macam syirik, syirik kecil, syirik besar, untuk bisa kita hindari agar agama kita, agar Islam kita, agar amal soleh kita menjadi aman dan tidak hancur, tidak hangus. Begitu nanti kita menuju ke negeri akhirat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang sholat Id yang berbahagia. Walaupun dalam situasi seperti ini, tapi jangan kemudian kita menjadi minder dalam lebaran. Mungkin ada yang belum beli pakaian baru karena toko-toko lebih dulu ditutup sebelum membeli pakaian baru, atau mungkin kita tidak bisa silaturahim ke rumah-rumah keluarga, ke orang tua dan lain sebagainya karena terhalang anjuran-anjuran pemerintah. Maka tidak perlu sedih, tidak perlu kita jadikan sebagai bahan untuk bersedih dan sekaligus mengurangi senyum dan bahagia kita. Tetapi insya Allah dengan silaturahim, ucapan salam, kirim salam dengan telepon dan lain sebagainya, itu akan insya Allah akan menyamai silaturahim kita secara tatap muka. Karena tatap muka dan bertemu langsung, jika itu dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat, walaupun tentu la yadur wa la yanfa illa min Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak akan bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu kewaspadaan tetap juga dijadikan sebagai ikhtiar prioritas bagi kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus corona dari muka bumi ini. Lebih-lebih dari daerah kita, dari negara kita, dari negara-negara saudara kita yang Islam. Maka semoga Allah mengangkat itu semua. Dan jika ada saudara kita yang meninggal dunia karena virus corona, maka mudah-mudahan mereka mati syahid dan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan keselamatan, keafiatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semua kita bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang, untuk sekian tahun yang akan datang, dalam keadaan sehat, aman, damai, makmur, sentosa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.